Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Elviana, NIM F11222011003. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan kemunduran, bab 1. Pertumbuhan dan kemunduran. Pada awalnya, psikologi perkembangan mengkhususkan diri pada masalah usia dan tahapan-tahapan. Para penyelidik terdorong untuk mempelajari usia yang khas dan tertentu di mana terjadi tahap perkembangan. Sebagai besar, riset dipusatkan kepada anak-anak prasekolah, usia sekolah dan remaja. Baru kemudian riset diperluas ke bawah. Pertama ke tahap kelahiran, lalu ke pembuahan, dan selanjutnya ke atas, ke tahap usia dewasa, usia lanjut, dan akhirnya usia pertengahan. Ada alasan yang terjadi pada perbedaan penekanan psikologi perkembangan. Pertama, penelitian terhadap periode tertentu sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan periode tertentu. Misalnya, riset mengenai usia bayi dikembangkan dan disesuaikan pertumbuhan untuk bulan-bulan mendatang agar bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, arti perubahan dalam perkembangan. Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari kematangan dan pengalaman. Seperti dikatakan oleh Van den Daele dalam Elizabeth B. Harlock tahun 1980. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Pada dasarnya, perkembangan bukan sekedar penambahan tinggi badan atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi tubuh yang kompleks. Selanjutnya, fakta-fakta yang penting tentang perkembangan. Yang pertama, peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Kematangan adalah terbukanya sifat-sifat bawaan individu terjadi pada fungsi filogenetik. Fungsi-fungsi yang lazim ditemukan pada manusia seperti merangkak, duduk, dan berjalan. Yang kedua, semua individu berbeda. Setiap orang secara biologis dan genetis benar-benar berbeda satu dari yang lainnya. Bahkan dalam kasus bayi kembar, karena semua individu berbeda, tidak dapat diharapkan bahwa dua orang tertentu bereaksi dengan cara yang sama terhadap rangsangan lingkungan yang sama. Yang ketiga, setiap tahap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Pola-pola ini ditandai dengan periode equilibrium apabila individu dengan mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan akhirnya berhasil menyesuaikan pribadi dan penyesuaian sosial yang baik. Yang keempat, setiap tahap perkembangan mempunyai resiko. Ada bukti yang kuat bahwa setiap periode dalam rentang kehidupan dihubungkan dengan resiko perkembangan tertentu, baik fisik, psikologis, atau lingkungan, maupun masalah-masalah penyesuaian yang tidak dapat dihindari. Yang kelima, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Karena perkembangan individu dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan standar-standar budaya dan segala hal yang ideal, maka perubahan-perubahan dalam standar tersebut akan mempengaruhi pola perkembangan. Selanjutnya,
rentang kehidupan manusia. Rentang kehidupan manusia, lifespan development, mulai dari usia kandungan, infansi, bayi, remaja, dewasa, dan lansia, sampai alam barzah, yakni meninggal. Dalam setiap rentang kehidupan manusia, ada tugas perkembangan masing-masing yang harus dilalui oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan sepanjang rentang kehidupan. Yang pertama, masa bayi dan awal masa kanak-kanak, yaitu belajar berjalan, belajar berbicara, mempersiapkan diri untuk membaca. Kemudian, akhir masa kanak-kanak, yaitu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Selanjutnya, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. Masa remaja, yaitu mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Kemudian, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Kemudian, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Selanjutnya, awal masa dewasa, yaitu mulai bekerja. Kemudian, mengambil tanggung jawab sebagai keluarga. Kemudian, mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Selanjutnya, masa usia pertengahan, yaitu mencapai tanggung jawab sosial dan dewasa sebagai warga negara. Kemudian, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang untuk orang dewasa. Kemudian masa tua, yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Kemudian membentuk hubungan dengan orang-orang seusianya. Selanjutnya, fokus minat dalam rentang kehidupan masa kini. Untuk mengerti pola perkembangan sejak dari pembuahan sampai kematian, seseorang harus mempunyai gambaran tentang fokus minat berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah, bukan atas dasar keyakinan tradisional dan gagasan-gagasan yang stereotip. Namun, seperti telah sebelumnya, banyak hambatan yang harus dihadapi oleh ahli psikologi perkembangan dalam meneliti berbagai tahapan rentang kehidupan dan akibat terhadap kesenjangan dalam pengetahuan kita. Saat ini, minat ilmiah terhadap tahun-tahun terakhir kehidupan sama banyaknya dengan minat terhadap tahun-tahun pertama kehidupan. Tetapi usaha-usaha untuk meneliti usia lanjut terhambat, setidak-tidaknya oleh rintangan-rintangan yang baru sekarang dapat dikurangi dan dalam beberapa contoh dihilangkan. Minat terhadap bagian rentang kehidupan sesudahnya bukanlah minat yang baru muncul pada masa kini. Hippocrates mengobati penyakit orang usia lanjut dan juga memberi bantuan alat-alat kecantikan untuk orang-orang tua dan usaha-usaha untuk peremajaan. Tetapi sampai awal abad ini hanya sedikit orang yang berumur panjang, sehingga masalah usia lanjut belum merupakan masalah yang serius. Sekarang, jumlah populasi yang berumur panjang meningkat, dan hal ini menimbulkan banyak sekali masalah bagi individu-individu itu sendiri dan bagi keluarga, majikan mereka, dan bagi masyarakat pada umumnya.
Selanjutnya, ada hambatan-hambatan dalam menelaah perkembangan rentang kehidupan. Yang pertama, sampel subjek yang representatif. Yang kedua, membina hubungan dengan para subjek. Yang ketiga, metodologi. Dan yang keempat, keakuratan data yang diperoleh. Selanjutnya ada akibat hambatan dalam meneliti perkembangan. Hambatan-hambatan yang dibahas di atas mengakibatkan berkurangnya bukti tentang beberapa bidang perkembangan. Dari semua hambatan yang paling serius adalah masalah mencari metode yang tepat. Oleh karena itu, penelitian tentang berbagai usaha jarang sekali dilakukan. Selanjutnya, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan selama rentang kehidupan. Kepuasan hidup yang biasanya disebut kebahagiaan timbul dari pemenuhan kebutuhan atau harapan dan merupakan penyebab atau sarana untuk menikmati sebagaimana diterangkan oleh Aston dan Dudley. Kepuasan hidup merupakan kemampuan seseorang untuk menikmati pengalaman-pengalamannya yang disertai tingkat kegembiraan. Karena kebahagiaan dan ketidakbahagiaan atau kepuasan hidup dan ketidakpuasan hidup bersifat subjektif, maka informasi tentang hal-hal tersebut harus diperoleh dari introspeksi atau retrospeksi, atau dari jawaban-jawaban terhadap kuesioner. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang bersangkutan yang dapat mengatakan apakah mereka bahagia atau tidak puas dengan kehidupan mereka. Dan yang terakhir, ada pokok-pokok penting. Yang pertama, rentang kehidupan dapat dibagi menjadi 10 periode. Sebelum kelahiran, baru dilahirkan, masa bayi, awal masa kanak-kanak, pubertas, remaja awal, dewasa usia, pertengahan dan usia lanjut. Dan yang kedua, sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu, oleh stereotip budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran, dan oleh pengalaman-pengalaman pribadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.